There's another one coming. Yeah, there they come. Oh. Perjuangan untuk hidup di alam liar memanglah keras. Predator yang kuat akan memangsa lawan yang lebih lemah demi bertahan hidup. Lihat bagaimana para hiena tadi berusaha untuk menaklukkan buruannya. Selain hiena, ada banyak pertarungan para predator di alam liar yang sayang untuk dilewatkan. Mengawali video ini kita membahas dua hewan populer yakni cheetah dan zebra. Sejauh yang kita tahu, cheetah adalah pemangsa paling efisien di bumi. Mengejar dan menerkam mangsa hanya ketika mangsa tersebut berada dalam jangkauannya. Tapi zebra bukan lawan yang bisa disepelekan. Dalam beberapa pertemuan di alam liar, zebra bahkan mampu memukul mundur kawanan cheetah. Zebra mempertahankan diri dengan menggigit dan menendang. Biar bagaimana, tetap saja cheetah lebih unggul. Hewan ini tergolong pintar dengan kemampuan mendeteksi hewan yang paling lemah. Saat korbannya jatuh, cheetah kemudian menerkam tengkuk korban untuk kemudian selanjutnya dicengkram hingga kehabisan darah. Dan untuk pertemuan kali ini, zebra harus benar-benar mengakui insting berburu dari cheetah. Pertemuan cheetah selanjutnya adalah wildebeest yang juga hidup berdampingan dengan zebra. Sebagai catatan penting bagi cheetah, wildebeest adalah hewan yang juga terbilang cepat. Hewan yang hidup dalam kelompok besar ini mampu berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Namun sebenarnya, bukan kecepatan yang diandalkan oleh wildebeest, melainkan kekompakannya. Saat ada serangan, kawanan wildebeest akan saling memperingatkan dan bersama-sama berusaha mengusir bahkan mengejar si predator. Sekarang mari kita lihat saat cheetah berburu. Dengan mudah, seekor wildebeest ditaklukkan oleh cheetah seorang diri. Ia menjatuhkan korban bukan dengan menerkam seperti singa atau harimau, tapi pada sentuhan kecil di kaki korban yang sedang berlari kencang. Sayangnya, pada pertemuan kali ini belum sempat cheetah menikmati hasil buruannya, wildebeest lain datang mengusirnya menjauh. Cheetah mungkin lupa pelajaran di awal, bukan kecepatan yang diandalkan wildebeest, melainkan kekompakan. Beralih dari cheetah, mari kita lihat bagaimana buaya menghadapi mangsanya. Ketika buaya berburu, ia akan mengintai dengan sabar di bawah permukaan dekat tepi air dan menunggu mangsa yang potensial untuk didekati. Sebagai contoh, perhatikan bagaimana buaya ini menerkam seekor anjing. Tanpa peringatan, buaya melompat dari air menerkam anjing yang berada di tepi sungai. Buaya menelan anjing secara utuh lalu kembali ke dalam air. Hal ini wajar, selain karena ukuran mangsanya yang kecil, buaya memiliki gigitan terkuat di dunia yang membuatnya tidak sulit dalam menghabisi mangsanya. Perburuan selanjutnya datang dari anjing liar Afrika. Kemampuan berburunya sangat efektif dengan persentase 60%. Bahkan lebih tinggi dari singa yang hanya 30% dan juga cheetah hanya 40%. Anjing liar Afrika hanya akan kehilangan buruannya karena karnivora yang lebih besar dan lebih agresif datang. Namun yang menarik dari cara anjing liar Afrika adalah kekompakannya. Meskipun mangsanya adalah rusa dengan ukuran yang lebih kecil, anjing liar Afrika akan tetap berburu secara bersama. Hal ini yang membuat mereka selalu sukses dengan buruannya. Rusa kali ini harus menghadapi seekor komodo yang sangat kelaparan. Dalam banyak kasus, rusa kerap kali menjadi santapan para komodo. Kali ini, rusa mencoba sebisa mungkin untuk tidak menjadi santapan. Beberapa kali rusa menghindari serangan dengan berlari. Namun rusa lupa adalah wilayah yang ia tempati adalah milik komodo. Tidak ada predator puncak yang mendiami pulau selain komodo. Untuk itu rusa harus menerima kenyataan menjadi santapan siang komodo. Dengan senjata andalannya, yakni racun yang dimiliki, sang rusa pun takluk. Membahas tentang perburuan pertarungan di alam liar akan sangat kurang jika tidak memasukkan singa dalam daftar. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana singa menghadapi mamalia terbesar di darat yakni gajah. Ukuran yang begitu besar memastikannya relatif aman di alam liar, meskipun tidak berada di atas rantai makanan. Tapi di sisi lain, singa adalah hewan yang tidak pernah pilih-pilih dalam berburu, bahkan seekor gajah sekalipun. Mari kita lihat bagaimana kawanan singa ini mencoba menaklukkan seekor gajah dewasa.
demi menaklukkan seekor gajah, singa bahkan harus melompat naik ke punggungnya. Namun, menaklukkan seekor gajah dewasa bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu, kebanyakan singa akan menyerang gajah yang lebih kecil. Namun tetap, singa butuh kawanan bahkan hanya untuk menaklukkan anak gajah. Dari daratan, mari kita menuju ke laut untuk melihat bagaimana pertemuan antara orca dan Savage Shark. Di lautan, orca adalah pemburu paling ditakuti karena memiliki tingkat keberhasilan berburu yang tinggi. Sementara itu, Savage disebut sebagai ikan predator paling menakutkan dengan 300 gigi di dalam mulutnya. Sebuah pertemuan antara kedua hewan ini berhasil diabadikan di Selandia Baru bagian utara. Dari pertemuan yang ada, terlihat bagaimana hiu Savage mati dengan sirip dada yang robek. Bahkan dengan kekuatan gigi tajam yang dimiliki hiu, tidak dapat membantunya dan harus mati mengenaskan di tangan orca. Momen perburuan selanjutnya adalah harimau, spesies kucing terbesar di dunia. Kali ini harimau akan menghadapi rusa yang dibekali indera yang sangat peka. Mari kita lihat pertemuan keduanya. Sebuah video memperlihatkan bagaimana seekor harimau mencoba memangsa seekor rusa. Soal kecepatan, rusa tidak bisa dianggap remeh karena mereka mampu berlari hingga 50 km per jam. Tapi kali ini, harimaulah jawaranya dan rusa harus mengakui itu. Dengan cakar yang kuat, hewan ini mampu menerkam rusa, menjatuhkannya ke tanah dan menggigit lehernya hingga mati. Ini benar-benar teknik berburu yang sangat mematikan. Momen yang satu ini cukup menegangkan. Seekor macan tutul tiba-tiba terjun dari atas pohon dan kemudian memangsa seekor impala. Tapi inilah cara berburu macan tutul, menunggu dari atas pohon dan langsung menjatuhkan dirinya untuk melumpuhkan mangsa. Namun saat tengah berusaha melumpuhkan seekor impala, kawanan babun yang ada di bawah mencoba menggagalkan perburuan macan tutul. Beberapa kali babun melancarkan serangannya terhadap macan tutul, namun tetap saja gagal. Macan tutul sudah terlanjur menerkam kuat impala dan tidak berniat sedikit pun untuk melepaskannya. Sebagai penutup, kita akan melihat bagaimana serigala Ethiopia dalam berburu di alam liar. Tidak seperti kebanyakan karnivora sosial, serigala ini cenderung memakan mangsa yang berukuran kecil, seperti hewan pengerat. Coba perhatikan cara serigala Ethiopia berburu. Hewan ini begitu lihai mengendap-gendap saat berburu tikus mole Afrika. Sayangnya percobaan pertama gagal. Karena gagal dengan percobaan pertama, sepertinya serigala ini kehilangan kesabaran dan memilih untuk merusak tempat persembunyian dari tikus mole Afrika. Setelah mencoba menggali, akhirnya perburuannya berhasil. Tikus ini pun takluk dengan 1 kali gigitan.